Maka jangan marah kalau ada di sekitar kita ada yang tidak puas karena mungkin belum memenuhi syarat. Jadi enak agar kita menyikapi orang karena belum memenuhi syarat. Nah, bagi orang yang beriman ini kutiba alaikumus siyam, diwajibkan puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, ini supaya tidak iri. Wajiban ini berat, menahan makan dari pagi sampai sore itu berat. Tapi ini bukan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad, umat dulu juga diberi beban itu gitu loh, maksudnya. Jadi supaya tidak ada rasa kok enak ya jadi umatnya Nabi Muhammad, padahal sudah sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang diberikan pada umatnya Nabi Muhammad. Jadi la'allakum tattaqun, tujuan akhir dari puasa Ramadan ini adalah agar menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau puasa ini tidak menambah ketakwaan, maka yo eman-eman karena tujuannya tidak tercapai. Jadi kalau puasanya rajin tapi emosinya juga rajin, itu tidak ada indikasi ketakwaan ya. Jadi kalau puasanya rajin tapi dendaman, enggan memaafkan orang lain, ya sama saja. Sudah begitu tidak hanya puasa Ramadan tapi juga puasa-puasa sunnah sudah dilakukan, tapi ibaratnya itu bakhil medit itu yo berarti yo tidak ada bedanya puasamu dengan orang yang tidak puasa. Bahkan Rasulullah sendiri kan pernah menyampaikan, man lam yada qaulaz zur falaysa lillahi hajah ila ayyada ta'amahu wa syaraba. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata dusta, maka Allah tidak butuh dengan upaya dia berlapar dan berdahaganya. Aneman-eman. Maka rajin puasanya tapi ngomongi orang lain masih rajin, ya orang bedane. Nah, itu ada banyak indikator la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa itu. Lalu dilanjutkan, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. 1 bulan penuh dinamai, bulan itu adalah atau pada bulan yang dinamai Ramadan, syahrul Ramadan. Kapan itu nanti di ayat berikutnya ada tata caranya. Masih dipertegas waktu itu untuk mengenal kapan itu bulan Ramadan itu, alladzi unzila fihil Qur'an, yang dikenal populer sebagai bulan turunnya Al-Qur'an. Sama dengan kita ini nanti ada hari bergembira. Kapan itu? Sebulan penuh kemerdekaan RI. Itu maksudnya apa ya? Kita ngerti Agustus gitu, mulai tanggal 1 Agustus sampai 30 Agustus itu untuk perayaan. Nah, itu maksudnya. Jadi sebenarnya bahasa Quran itu simple, menyentuh masyarakat. Jadi Al-Quran hudan linnas, alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka di ayat berikutnya itu, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini ayat tadi kelompati ayyama ma'dudat tadi ya. Nah, gak apa-apa, tapi lanjutannya hampir sama. Jadi faman syahida, siapa yang menyaksikan. Nah, kalimat ini yang melahirkan interpretasi macam-macam. Siapa yang menyaksikan bulan tersebut, falyasum, maka berpuasalah.
Di era Nabi SAW, Nabi sendiri mengakui nahnu ummatun ummiyun, kami ini umat yang awam, la naksub wala naktub. Kita ini tidak punya tradisi hitung-hitungan karo nulis. Itu diakui Nabi. Maka Nabi mengatakan asyahru hakada, sebulan itu begini. Dia tunjukkan jari yang menunjukkan 29 hari. Jadi Nabi itu gini. Jadi salah satu jempolnya yang terakhir digenggam. 1 bulan itu 29. Di kesempatan lain akhirnya Rasul mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena sudah melihatnya dan berbukalah juga karena sudah melihatnya. Nah, melihat ini sudah belum tentu oh iki wis ndedok, aku wis ndedok, berarti saiki poso, sesuk ya wis buka. Apa? Kan bukan begitu. Itu maknanya melihat awal dan akhir bulan itu. Nah, Bapak Ibu, jadi ini yang harus dipahami kenapa muncul belakangan itu beragam. Ya, di zaman Nabi kesaksian orang awam pun kalau dia ya Rasul saya sudah melihat bulan. Kamu berani bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah? Ya, siap. Dengan sumpah itu pun Rasulullah kemudian mengakui. Jadi betapa sederhananya untuk menentukan awal bulan. Pokoknya ono sing nonton walaupun awam masuk. Nah, kalau sekarang dengan dunia ilmu yang sudah berkembang, maka banyak para ulama yang menggunakan pengetahuan itu sebagai alat bantu untuk meyakinkan bahwa bulan sudah ada atau tidak, atau itu sekedar tipuan. Kalau pergi ke tepi laut, musim nonton bulan itu namanya ru'yatul hilal, nonton, karena saya sering dulu itu ya agak susah karena melihat nyeliriknya bulan awal itu susah, apalagi tidak lama, hanya sebentar, hanya beberapa menit saja. Nah itu nong tepi laut ngerti-ngerti didelok pas tenggelam salah arah kan berarti salah. Mestinya titik sana, tapi dia itu juga ada di sana. Nah, padahal lampu strobingnya nelayan kayaknya bayang-bayang. Ya, tapi dengan kecanggihan teknologi perhitungan, maka para pemantau bulan itu sudah menggunakan titik derajat tertentu sehingga sama titiknya di mana. Itu artinya memanfaatkan pengetahuan, enggak sembarangan. Endi sih digoleki keliling ora ono bulane. Nah, iki jenenge wong ora ngerti. Lebih-lebih sekarang Bapak Ibu, yang namanya posisi bulan enggak usah malam hari, siang hari pun ketahuan ada di mana. Apalagi di Uin Walusongo punya planetarium khusus. Jadi kalau mau melihat posisi Jupiter sekarang ada di mana, secara apa kita mau lihat materinya, itu bisa langsung. Banyak sorot sana bisa melihat langsung. Nah, maka di Muhammadiyah misalnya mengandalkan teknologi dan pengetahuan tentang hal ini sebagai dasar. Tetapi bukan berarti mengabaikan pesan Nabi tadi itu, tapi mengembalikan kepada yang inti, yaitu hadirnya bulan. Maka prinsip yang diambil itu wujudul hilal. Hilal itu bulan, wujud berarti sudah ada. Mau berapa derajat pun itu dianggap sudah wujud. Beda dengan prinsip yang digunakan di Nahdiyin, misalnya menggunakan imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu memungkinkan dilihat. Nah, perdebatannya bulan dengan ketinggian sekian derajat belum bisa dilihat, tetapi harus di atas sekian derajat.
Nah, sekian derajat itu yang berbeda-beda. Dulu pernah 6 derajat, syarat bisa dilihat. Kemudian seiring dengan alat yang lebih canggih turun menjadi 2 derajat. Nah ini Mabin menaikkan lagi derajat, karena yang dilihat berapa derajat itu bukan hakikat bulannya, tapi semacam pancarannya saja, sehingga mau dikembalikan naik agak tinggi lagi. Karena ini menjadi syarat sahnya puasa Ramadan itu masuk bulan. Nah, jadi kalau sampean hari ini sudah mulai puasa Ramadan, tidak sah, karena memang belum masuk. Itu namanya syarat. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Nah, ada ketentuan lain. Jadi di balik ketentuan puasa yang berat tadi itu, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dari fajar shadiq sampai terbenam matahari itu berat, terutama bagi siapa? Yang sakit, yang melakukan perjalanan. Bagaimana? Maka ada solusi. Maka fa'iddatun min ayamin ukhra. Kalau memang tidak mampu di hari-hari itu harus tidak puasa, diganti di hari yang lain. Kenapa? Karena memang puasa Ramadan itu ayyam ma'dudat, hari-hari yang ditetapkan, yaitu syahrul Ramadan, 1 bulan Ramadan. Kalau di 1 bulan Ramadan kecolongan 2, maka ya harus dipenuhi 2 di hari yang lain. Itu ketentuannya. Nah, 1 bulan itu 29. Karena ada kelebihan, biasanya penggenapannya 30, tidak mungkin 31. Itu bukan penggenapan, 31. Atau berpuasa saking rajine, pokoknya di sing paling awal poso, riyayane sing paling akhir. Nah, dihitung posone 32 dina. Kuwi ora ya kelebihan, bukan ora tidak sah. Posone kelebihan. Atau golek enake, engko tak golek poso sing kira-kira mulaine paling akhir, riyayane golek sing paling gasik. Dihitung mung 27 dina, ini jenenge ya urung saulan, masih punya tanggungan. Gitu caranya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi yang dikeluarkan dari ketentuan itu adalah orang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Nah, sekarang kalau bicara orang sakit, siapa orang sakit yang boleh meninggalkan puasa dan diganti di puasa lain, di hari lain? Ya mereka yang tidak sanggup dengan penyakitnya itu menjalankan puasa. Jadi bukan sembarang penyakit, gatal-gatal karena panu terus kemudian tidak puasa dengan alasan sakit, dan gitu. Kemudian atau ya termasuk penyakit flu atau apa yang kira-kira memang tidak membutuhkan asipan ke dalam, tidak harus dibatalkan puasanya. Karena mengganti di hari lain itu lebih berat daripada tetap menjalankan di bulan Ramadan. Contohnya bagi musafir. Musafir itu dalam pandangan Imam Syatibi, orang sudah niat keluar dari rumah, itu sudah bisa kategori musafir. Iya, jadi pokoknya niat metu saka omah, aku melangkahkan arep lunga muter-muter walaupun nang Semarang tok, tapi mulai ning kok sore itu musafir. Musafir. Oh, terus orang musafir. Berarti ngono model posone diganti lain hari. Artinya di Ramadan ora poso, diniati pokoknya begitu metu saka omah niati musafir. Ya itu mazhab Syafi'i, tapi mazhab yang lainnya ya tidak. Seperti Imam Syafi'i membuat jarak bepergian yang lebih dari 81 kilo. Walaupun ini 81 kilo itu ukuran dulu sebenarnya.
naik turun gunung bebatuan pakainya unta, sehingga perjalanannya bisa seharian lebih. Bisa kalau berangkat pagi, sesok malam baru nyampe. Sekarang 81 kilo itu pakai tol itu ndak nyampe setengah jam. Jadi lunga kira-kira ya Solo kuwi ya 100 kilo lah ya. Jadi lunga nang Solo wis ora usah poso. Syaratnya siji numpak unta. Itu menurut saya. Itu lah lewat tol ya tetap ibu ya barat. Nah ini yang sering pertimbangannya tidak komprehensif. Pertimbangannya itu yang memang menyulitkan dirinya untuk berpuasa. Kalau tidak masalah. Ya, jadi contohnya mengqashar sholat. Kan dulu sempat ribut itu qashar sholat. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru fis sholat. Jika kamu bepergian, maka tidak dosa melakukan qashar. Jadi bahasanya itu tidak dosa, bukan harus mengqashar. Nah kan ada, karena contoh Nabi misalnya di sana itu mesti mengqashar, lalu tidak boleh orang sholat genep, boleh sebenarnya. Nah, tapi jika ingin qashar ora dimanfaatkan juga bisa. Nabinya mengejibkan itu aja persoalannya. Tapi jangan katakan berdosa yang menyolatkan, ada yang sholat kena, tidak masalah. Tapi juga jangan bilang yang genep ini pahalanya lebih besar daripada yang qashar. Hanya gara-gara jumlahnya mumpung nong Mina 4 rakaat loh, pahalanya biar lebih besar daripada yang 2 rakaat. Karena itu usul subuh itu eman-eman waktu yang baik, sholat hanya 2 rakaat. Pahalanya terlalu kecil, buat yang 6 rakaat supaya agak keren gitu. Apa begitu kan enggak? Jadi nilai itu bukan terletak di jumlah, tapi ada pada kepatuhan kita menjalankan yang ditentukan oleh Allah tadi. Nah, jadi bukan soal 2-1-nya. Jadi ada banyak alasan orang tidak mau mengqashar karena mumpung ini pahalanya gede, jumlahnya bukan di situ letaknya. Tapi juga jangan menjadi alasan orang yang tidak mengqashar dianggap berdosa karena tidak meniru Nabi. Tidak, karena Qur'annya fala junaha 'alaikum an taqsuru shalah. Ora dosa sekiranya mengqashar itu loh. Ya, kembali ke masalah. Nah, oleh karena itu jadi sakit sama safar yang menjadikan orang tidak masalah sekiranya tidak puasa itu yang kira-kira memberatkan. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian masih tetap berpuasa juga tidak masalah, selesai. Ya seperti tadi penyakit, bahkan seperti ulama Mesir Qardawi misalnya, Bapak Ibu yang punya ketergantungan obat yang itu harus diminum ya misalnya rutin per jam, itu ada yang membolehkan ya hanya untuk itu. Tapi kalau kemudian kapsulnya siji ngombene 2 botol ya padha wae gitu ya. Jadi hanya ada yang sampai berpandangan seperti sekalipun dijatuhkan juga oleh pandangan ulama lain bahwa jenenge wong loro ra masalah ganti. Loh itu terus kok Pak, berarti kan besok tidak mungkin nyaur. Lah berarti kalau tidak mungkin nyaur, dia masuk kategori di bawahnya. Wa 'alal ladzina yutiquna, bagi mereka yang tidak punya kemampuan puasa, fidyatun ta'amu miskin, cukup diganti dengan fidyah. Fidyah itu apa? Membayarkan ta'amu miskin, 1 kali makan 1 orang miskin untuk menggantikan hari itu tidak puasa. Sederhana. Jadi kalau hari itu tidak puasa dan besok juga tidak biasa berarti 1 bulan. Nah, ada yang menggunakan cara
rutin harian, tapi ada yang menggunakan akumulasi. Nanti setelah akhir bulan dihitung. Nah biasanya lek wis dikumpulkan ini rada abot. Iya. Tapi lek harian rak kroso. Contohnya, Mas, orang yang tidak punya miskin, setiap kali buka sampean buka di rumah saya. Ada apa Pak? Fidyahnya mak saya. Nah, kebetulan kok mbahnya yang kakung sudah tidak mampu. Pokoknya sampean sahur nong kene, buka nong kene. Sahur fidyah mae, buka pae. Wis beres, sampean ora usah mikir sahur karo buka melu aku. Atau kalau tidak, ya diantar kan gitu sama saja. Jadi tidak berat harian. Tapi nek dihitung 30 dino 60 bungkus, ya rada mikir situ ora gitu. Gitu rating edeke. Baik Bapak Ibu rahimahullah. Jadi itu pokok-pokok dalam puasa. Jadi puasa ini berat, tetapi dikecualikan bagi yang betul-betul tidak punya kemampuan, ya ada solusinya. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Gusti Allah itu mengendaki kemudahan, bukan kesulitan. Prinsip puasa itu diganti puasa. Prinsip Allah. Jadi kalau punya kemampuan mengganti dengan puasa, gantilah dengan puasa. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu produktif? Hari ini hamil, tidak kuat puasa. Tahun ngarep begitu melahirkan, menyusui. Tahun berikutnya hamil produktif. Sehingga tidak punya kemungkinan membayar. Maka ulama memberi solusi. Wong umur orang sing ngerti, utang ini ben terbayar, bayarkan fidyahnya. Jadi membayar fidyah di sini sebenarnya hanya satu solusi awal, tapi bukan menggantikan. Kalau suatu saat nanti sudah tidak produktif lagi, bisa disaur, dicicil untuk memenuhi hutang tadi. Tapi kalaupun tidak, sudah tersaur bukan karena faktor kesengajaan, sudah disiapkan yang namanya pengganti tadi yang namanya fidyah. Jadi seperti itu Bu. Jadi kalau ibu-ibu sudah bayar fidyah berarti iki mumpung wis sehat, wis ora hamil meneh, wis tak bayar kok. Nah, itu maksud saya mending dicicil. Karena intinya itu, maka berarti double Pak, bayar fidyah karo bayar bukan. Ketentuan puasanya itu dipenuhi dengan puasa. Ini hanya untuk jogo-jogo kalau orang menyebut itu. Makanya ulama perempuan itu begitu membayar fidyah bukan berarti sudah gugur. Dia nanti bisa tetap harus nyaur. Itu alasannya, bukan karena beban ganda, bukan. Hanya karena untuk menjaga. Ya ternyata setelah lahir yang ketiga meninggal dunia, utangin harat, tapi kan mesti bayar lah, selesai. Tapi kalau tidak, itu pandangan ulama fikih, ya. Kalau pandangan sampean sendiri, Gusti Allah Maha Ta'ala, ya terserah. Itu. Moga yang lain, mungkin. Ya, apa yang salah? Yang salah itu tidak terintegrasi saja. Jadi seolah-olah ibadah berdiri sendiri, masalah sosial berdiri sendiri. Ya, padahal betapa banyak ayat Quran yang menghubungkan keduanya. Wailul lil musholli. Siapa? Alladzi yatuqul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itu. Bainal mukmin wal kafir, ini hubungannya akidah tapi karo ibadah as-sholat. Tapi nanti juga ada kaitannya sholat, ibadah yang lainnya tapi tidak punya dampak sosial.
Ya seperti yang Nabi sampaikan tadi, sopo sing ngomong elek Gusti Allah ra butuh posone, dan selesai. Itu berarti puasa, ibadah ritual kepada Allah itu harus punya dampak sosial yang nyata. Ya, kalau tidak, ya selesai dah, tidak ada hubungannya. Sembahyang dewe, hubungan sosial dewe. Jadi sholat yang kita lakukan itu harus punya dampak sosial. Kalau tidak, ya muspro. Poso juga gitu. Makanya saya memetakannya gini Pak. Semua ibadah itu ada wilayah formalnya, fikihnya, ada wilayah substansinya, ruhnya, spiritnya, tapi juga ada ranah fungsionalnya. Kita mulai dari yang namanya sholat. Fikihnya itu ya mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ini sampean penuhi dengan baik, sah sholatnya. Itu wilayah fikih, hanya bicara sah tidaknya. Soal saat sholat itu sampean lali blas karo Gusti Allah, sing dielin adalah pekerjaan, Allahu Akbar. Nurung tak rawat sing gawe. Itu sholatnya sik sah Pak. Fikihnya, tapi substansinya ra kena. Karena yang substansi yang dikejar dalam bahasa yang populer khusyuk. Itulah substansi orang sholat, hadirnya hati di hadapan Allah. Itu. Tapi ada lagi wilayah namanya fungsional. Jadi tanha anil faksa wal mungkar. Sholatmu itu menghalangi kamu dari berbuat keji dan mungkar. Jadi ada dampak fungsinya, ada fungsinya. Poso itu asal mau sampean pokoknya orang mangan, orang mobe, orang wikingan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sah posone. Ya, walaupun isinya turah, itu substansinya tak kena. Iya. Padahal substansi poso itu aktivitas biasa. Hanya 1 bulan ini mengendalikan gelem ditoto, kowe aja mangan sik, kowe aja anu sik. Bukan mematikan, karena nanti sore boleh silakan makan. Malam mau hubungan silahkan. Ukhillat lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Silahkan, boleh. Jadi poso tidak mematikan nafsu, tapi memanage nafsu, mengendalikan. Nah, ini substansinya Pak, itu kalau bisa fungsional menahan dirinya dari, karena sudah terbiasa gelem diatur menahan diri, nanti dimanapun le ono wong ngomong kok ketoke salah iki, tahan nah, itu fungsional. Ora diluk-diluk nesu, dikritik nesu, itu berarti belum sukses posone. Ya, kalau orang kok jek nesunan, gampang marah, itu posone belum sukses. Walaupun Ramadan fikih sukses, poso Senin Kemis, ayam Maulid, apa meneh pokoke lengkap. Tapi disenggol sithik nesu. Iya, dirasani sithik nesu. Dendam sesuk ora usah. Lek perlu kayak mumpung aku dadi kepala bagian tata usaha, sok ora usah diunggahke kepakatane. Bareng yo ana. Iku jenenge posone ora ana gunane. Ana gunane. Karena harusnya fungsional kapanpun cuman. Maka saya sering menyebut wong poso itu sedang memanusiakan manusia. Karena manusia dengan hewan itu sebenarnya hampir sama. Duwe ngeleh, artinya punya rasa lapar, dahaga, juga punya amarah. Itu hewan sama. Ora percaya sampean ana kucing tutukan ngono kan nawasu ya nasu. Iku padha karo menungso. Anin padha. Bedane menungso Pak karo kewan sing wis terlatih poso, dia tidak langsung marah, masih bisa menahan diri. Sikil keinjek itu ya Mas. Ini kaki masih berguna bagi nusa dan bangsa.
Itu kan itu masih diskusi lah. Maaf, nggak sengaja. Selesai perkaranya. Tapi kalau masih menggunakan pendekatan hewani, tidak begitu. Tidak ada ceritanya ular keinjek buntutnya nolesek. Oh Ustadz Hasan, tidak apa-apa Pak. Tidak ada. Pokoknya siapapun nempel, cakot. Siapapun mengganggu, cakot. Nah, jadi kalau ada orang kesenggol sidik nesu, itu yo ulo jane. Ulo tuh. Kalau kepu, wedus, kucing, karena itu. Maka puasa ini sebenarnya melatih, memanusiakan manusia. Diomeli wong iya, sabar. Ya, wong jenenge wong lagek orang duwe duit, bar kuwi lara, mesti nesu gampang nesu. Ngono sampean melu nesoni, tambah nesu meneh. Berat, makane wis sing sabar. Nggih Bu sing sabar. Sabar piye wae, layakan kaya ngene ngono. Bayare kudu akeh. Maksude wong iki jare bayar kapotan. Bayar kapotan tidak sesuai dengan yang diterima. Maka ya kita yang harus sabar menyikapi itu. Itu namanya posone fungsional. Haji juga gitu Pak. Wong haji itu pokoknya sampean mangkat rono. Iso muter-muter, iso wirak-wiri, balang, sah, turah-turu nang Arafah. Walaupun bobotnya ora ono ya jenengan. Tapi substansinya adalah suruh belajar bagaimana kita bergumul beribadah sama-sama kepada Allah dari berbagai negara. Makanya al-hajj ay al-qasdu, nyengojo, belajar. Dan di sana itu ternyata egoisnya masih tetap. Wong karepe ben sekolah internasional itu bisa baur dengan orang lain. Ora iso. Wong karo wong Indonesia dhewe ora iso. Jadi kebetulan dulu kalau model hotelnya kan campur. Lantai bawah Jawa Tengah, dhuwure wis wong Makassar. Dhuwure meneh wong India. Padha ngene. Ngono ki lek wis mlebu lift gegeran lho. Padha-padha ibarate wong muslim wis tingkat tinggi. Iya gegeran no. Padahal semuanya masih pakaian ihram. Itu kan aneh gitu. Nah, ini namanya belum bisa belajar. Ya, belum bisa belajar, belum bisa ta'aruf maupun ta'awun, belum bisa. Padahal haji seperti maka fungsionalnya adalah mabrur. Mulai kaji dihiasi dengan kebaikan-kebaikan. Sing wingi sadurunge mangkat haji medhit dadi loma. Diawali dengan gawa oleh-oleh sing akeh gitu. Itu loma. Itu baru awal. Berarti ra tau ngekeki berasem. Padha wae. Gitu. Kenapa dulu oleh-oleh kita itu ya sesuai dengan khasanah sajadah. Dikek-kek sopo sing ora tau sembahyang ben gelem sembahyang. Itu namanya agen perubahan. Jadi mulai kaji jadi membawa perubahan di lingkungannya. Sing ngurung sembahyang tadi gelem sembahyang, sing ora tau wirid kayak tasbih kayak tasbih. Nah sing ngurung tau mangan baru kayak formo ana ben mangan. Nah, sekarang enggak, itu formalitas saja. Tidak punya dampak apa-apa. Nah, itu namanya ada sisi formal, substansial, ada sisi fungsionalnya. Semua ibadah begitu sebenarnya. Ya, saya kira demikian, Bapak Ibu. Sudah waktunya. Nanti bisa bersambung. Ya, karena ini kalau bicara fikihnya poso panjang sekali itu lama. Dari saya kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.